dia tanya aku. Aku berjalan di tengah keramaian dengan begitu tergesa-gesa. Pemandangan barusan sangat menyakiti hatiku. Namun aku harus tetap tegar. Dan rasanya terlalu miris jika aku harus menangis di sini. Aku telah berulang kali memaafkannya. Aku telah berusaha agar kami bisa semakin kuat dalam hubungan ini. Hubungan yang mungkin baginya hanya sebuah pelarian. Aku melakukan peran ganda, yaitu membina hubungan ini dan menyembuhkan hatiku. Apakah itu tidak cukup berarti baginya? Tapi apapun yang terjadi, aku harus selalu terlihat ceria. Hal yang jarang diketahui oleh orang pada umumnya, bahwa ketika kamu berada di posisi tertentu, mengambil suatu keputusan mestilah dipertimbangkan dengan baik. Sepertinya kali ini agak sedikit berbeda. Sudah sering mereka berdua bertemu, pertemuan yang cukup intens. Dan pasanganku terlihat begitu nyaman saat bersama Maya, si wanita itu. Sesampainya di rumah, tangis yang kutahan sedari tadi hingga terasa begitu menyesakkan hati. Akhirnya tak terbendung lagi. Aku terduduk di tempat tidurku memandangi foto-foto dan aku melihat foto Raka. Rasa emosional yang melimpah. Sehingga walaupun masih dengan pakaian lengkap, aku menghempaskan tubuhku di ranjang. Aku sudah bisa menekankan kesedihanku, namun tak urung kekesalan menyeruak. Sembari menutup mata, aku bergumam, seandainya dulu aku lebih memilih kekasihku daripada orang tuaku, akankah nasibku berbeda? Rian, aku sungguh membencimu. Kenapa kau tidak bisa menghargaiku sedikit saja? Tidak, tidak, kataku, memang batin. Tidak ada gunanya bersikap seperti ini. Dulu, kini, dan kedepannya, kemungkinan dia akan sama saja. Tentunya, buat apa menderita untuk orang yang tidak menghendaki kita? Menatap cermin, aku berkata, semenjak aja dia, kamu malah tambah aneh, gak mau mendengarkanku. Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau. Kan aku pun akan kembali ke diriku yang sebenarnya. Diriku yang dulu. Maka aku pun mulai memikirkan apa yang bisa aku lakukan. Dan aku pun menuangkan hasil pemikiranku itu dalam sebuah notes. Setelah mencatat, tiba-tiba ingatanku melayang ke masa yang paling membahagiakan dalam hidupku. Bersamanya. Aku merasa begitu damai. Sayangnya keadaan tidak berpihak pada kami dikarenakan dia harus fokus ke masa depannya, sedangkan aku tidak bisa melangkah bersamanya. Terhentiku dan aku menyebut, Keanu, di manakah dirimu? Ya, Keanu, nama kesayanganku untuk Raka. Bahkan hanya dengan mengingat saja hatiku sudah tenang. Sungguh menakjubkan bersamanya bisa berbicara dan berdiskusi. Dengan tenang, bercanda pun mengalir begitu saja. Bercanda, berdebat adalah sesuatu yang biasa. Baik dia ataupun aku tidak pernah membesar-besarkan hal kecil. Aku pernah bertanya, bukankah cowok itu lebih besar egonya? Dan dia bilang, cowok selain besar egonya,
besar juga tanggung jawabnya. Jadi ngapain buat masalah? Ya kalau aku kebetulan sependapat, ngapain coba musingin hal yang tidak. Jadi menurutku ngapain coba musingin hal yang bisa dibuat gak memusingkan kepala. Sedangkan aku di hubunganku sekarang ini, aku telah mencoba semampuku, namun pelacur. Hanya derita dan sepi yang kudapatkan saat aku berjuang. Tapi hanya sendirian yang ditambah dengan sikap yang seolah-olah dojuan itu memang melelahkan sih. Daripada kesal, aku pun mengambil HP dan memutar sebuah lagu yang bagiku syarat makna, terutama untuk hatiku. Dan semenjak ada dia, kamu bukan kamu yang seperti dulu. Tiada lagi kisah indah, dan kini ku sendiri bertempat bayangmu. Malam berganti sunyi sepi untukku, meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayang. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu, meski kini cintamu bukan aku. Dan kini aku tahu jendela hatimu tertutup untukku. Ingin kulihat lagi wajah yang selalu rindu. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu, meski kini cintamu bukan aku. Ingin rasaku berlari, hanya mengejar mimpi. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu, meski kini cintamu bukan aku. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu, meski kini cintamu bukan aku. Meski kini cintamu bukan aku. Hari ini aku dengan tekadku akan menjalankan apa yang kurencanakan kemarin. Aku membuat hari-hariku seefektif dan sesimpel mungkin. Dan aku menyukainya. Aku merasa lebih baik dan berenergi. Dan makin happy karena sepertinya walaupun Rian asyik dengan hidupnya, aku pun asik dengan hidupku sendiri.
betul-betul menenggelamkan diriku dalam dunia baru ini. Aku suka mempelajari banyak hal. Belajar mendengarkan musik, ikut komunitas fotografi, sehingga bisa menikmati waktu bersama dengan menyenangkan sekali. Sekali lagi aku katakan, aku betul-betul menenggelamkan diriku dalam dunia baru ini. Aku suka mempelajari banyak hal. Waktu jadi tak terasa. Bahkan banyak yang bilang, kata temanku, kamu kok segeran sekarang ya? Aku, memangnya sayur? Dasar, dan kami pun tertawa. Ya, begitulah akibat belajar dan berkomunitas di lingkungan baru yang sangat menyenangkan, sehingga bisa tertawa lepas itu. Waktu berjalan hingga, "Hai, ada apa kesini?" kataku terkejut melihat Rian ada di komunitas. Aku bertanya to the point aja. Enggak sih, aku cuma kebetulan lewat. Pas lihat kamu jadinya ya ikut nimbrung. Oh, aku mangut-mangut sendiri. Ya syukurlah kamu baik-baik saja. Aku balik dulu ya. Katanya kemudian berpamitan pada teman-temanku. Dan aku hanya mengangguk. Ya, dasar aneh. Ya, hubungan ini sudah kayak sekedar status. Gak ada kehangatan atau apalah itu. Jadi terdengar atau rasa yang semestinya. Ya, kalian pasti tahu apa maksudku. Jadi terdengar lagu ini. Tolonglah, aku sedang bingung. Pusing kepala, aku memikirkan dia. Aku yang selalu terus disakitinya. Dia tak tampan, tak juga rupawan. Dia tak juga bergelimang harta. Tetapi mengapa gayanya seperti superstar? Mama, tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Papa, inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakit yang ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Oh, mengapa ini harus terjadi kepada aku yang mencintaimu? Oh, celaka jika lelaki seperti kamu sudah tak setia. Gimana yang lebih? Oh, mengapa ini harus terjadi kepada aku yang mencintaimu? Oh, celaka jika lelaki seperti kamu sudah tak setia. Mama, tolonglah aku yang sedang ku rasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Papa, inikah yang dinamakan cinta? Mengapa sakit yang ku rasakan? Ku butuh dokter cinta. Oh, Papa, tolonglah aku. Laki-laki yang seperti apa lagi? Yang begini saja sudah menyakitkan hati. Oh, Mama, tolonglah aku. Perempuan mana yang tak sakit hati? Bela sang kekasih, tak jadi kekasih hati.
Mengapa sakit yang ku rasakan? Ku butuh dokter cinta, ku butuh dokter cinta. Ya, sesuai banget dengan lagunya. Aku tersenyum meski tak bisa memahami apa yang kurasakan. Aku seperti masa sedih, namun aku ingin berkata, mengapa harus begini? Namun di sisi lain ada kelegaan akan masa ini. Ya mungkin EGP lah, memang gue pikirin adalah kata yang bagus untukku saat ini, dan aku pun kembali pada kegiatan. Teman-teman, ayo kumpul sebentar, kata-kata ketua. Kami pun merapat. Teman-teman, kita ada event untuk menjual foto, yang mana hasilnya akan kita donasikan kepada korban bencana kemarin. Ketua melanjutkan uraian kegiatannya. Nanti teman-teman mengumpulkan 5 koleksi foto terbaik kalian, katanya. Fotonya akan dikumpulkan di sekretariat kita. Foto sudah terkumpul paling lambat 3 hari dari sekarang, katanya begitu. Tiba-tiba Sring mengacungkan tangan untuk bertanya, dan setelah dipersilakan dia pun bertanya, Ketua, temanya apa dan bagaimana teknisnya? Ketua pun menjawab, baiklah Sri dan teman-teman, temanya adalah humanis. Nanti ada tim khusus untuk menyiapkan dekorasinya. Kemudian ketua membuka notulen dan melanjutkannya dan berkata, di hari keempat kita semua akan bekerja bersama. Acara akan dimulai di hari kelima. Ini saya sudah buat oret-oret penempatannya. Teman-teman di pos apa saja. Yuk, kita bahas agar lebih sip dan paham atas tupoksinya. Jadi ketua akhirnya mendiskusikan hal tersebut. Diskusi berlanjut hingga membuat keputusan yang permanen. Oke teman-teman, ini keputusannya sudah final. Rincian tupoksinya akan saya share ke grup ya. Semua pun berkata, siap ketua. Ketua menunjukku dan berkata, saya minta kamu bisa mulai bekerja dari hari ini ya. Semangat, katanya. Dan aku berkata, siap ketua, kataku. Hari ini telah tiba, pameran berjalan dengan lancar. Pengunjung sangat antusias dan bagiku itu sangat berarti karena donasi yang kami targetkan tercapai. Semuanya seperti merasakan hal yang sama denganku. Dengan senyum-senyum lemah kami pun mengucap syukur dan merayakannya dengan sepotong roti. Setelah selesai beres-beres dengan laku kocak, panitia penyelenggara menyerahkan uang kepada ketua untuk kemudian dikirimkan ke rekening bank yang dituju. Ya, tentunya perwakilan aja. Kalau semuanya pergi, ntar dikira demo lagi. Kami pun mengambil tempat duduk. Ketua dan Krisna dapat di depan. Karena aku gak kebagian sebersih dengan mereka, maka aku pergi ke bangku barisan belakang sekalian ngadem. Setelah duduk, aku pun iseng membuka video kegiatan senam yang kami lakukan. Saat jeda kegiatan, aku tersenyum
Jika saja kalian bisa melihatnya, aku pasti akan meminta pendapat. Gimana menurutmu? Bagus atau tidak? Itu sudah kusesuaikan. Karena yang aslinya lebih, kalau bahasanya ku, geolannya lebih mantap. Semantap senyumku ini, tahu. Ya, mau lihat bagaimana setelah hasil akhirnya ini. Sudah capek, lelah, ditambah sepoi angin membuatku merasa ngantuk yang sangat. Tiba-tiba tas tanganku terjatuh menimpa kaki seseorang yang baru masuk. Dek, berharap orangnya tidak temperamental. Sambil mengambil tas yang terjatuh, aku pun meminta maaf. Maaf, kataku, saya mengantuk tadi. Dan orang itu berjawab, "Enggak apa-apa, Nona." Aku mengingat-ingat sepertinya suara itu tak asing. Aku menoleh dan terkejut. "Hai Victor," kataku. Ketika mengetahui orang ini adalah teman lamaku si Victor. Dan dia pun menjawab, "Hai Nadia, lama gak berjumpa." Dan akhirnya kami pun mengobrol. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu di hatiku. Victor mengingatkan aku akan kejadian dulu ketika aku, Victor, dan Keanu lagi berusaha menyembelhangi Victor dengan Lia sahabatku. Aku jadi kangen sama Keanu. Semuanya, ternyata ku salah menilaimu. Sebenarnya aku yang bersalah. Oleh karena mataku ini sila melihat indah dunia, aku campakkan cinta yang suci. Menyesal diriku kini menyesal. Cinta, di mana kau? Cinta, kini aku kecewa. Walau berhias insan berduri, bumi berharuskan permati. Sejak berpisah darimu hati, hidup ini berasa sunyi. Nasiku makan terasa batu, airku minum terasa duri. Bertanya-tanya dalam hatiku, masih sempatkah untuk kembali? Andaikan engkau masih sendiri, sudahkah menerimaku lagi? Ibarat diri terbelah dua, begitulah nasib yang menimpa diriku, bukan yang dulu lagi. Semoga dirimu akan mengerti.
kini. Cinta, kini aku kecewa. Walau berhiasi dan berduri, beralaskan permadani, sejak berpisah darimu kasih. Hidup ini terasa sunyi, nanti semua akan terasa baru. Air minum terasa gurih, bertanya-tanya dalam hatiku, masih sempatnya untuk kembali.